Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan tentang studi kasus Aqua PS Lim Mineral KPPU dinyatakan Aqua bersalah. Penyusun Erna Windaryati dengan NIM 22010721991 kelas MJ 701 pada mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengaku Bapak Joko Suharyanto SE MM CVOD. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu etika bisnis. Etika banyak orang mengistilahkan dengan tata krama, sopan santun, dan norma susila. Sedangkan bisnis adalah kegiatan seseorang atau kelompok membuat, menjual, dan menawarkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Jadi, etika bisnis bisa merujuk kepada prinsip-prinsip moral dan nilai yang berlaku dalam konteks bisnis yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam praktek bisnis. Kita masuk pada studi kasus Aqua PS Lim Mineral. Dalam berbisnis, pentingnya suatu persaingan dalam usaha untuk memotivasi diri sendiri dan karyawan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Tentunya persaingan harus dilakukan secara sehat dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, seperti kasus yang terjadi antara Aqua dan Lim Mineral. Diketahui bahwa hampir setiap gerai penjualan selalu ada kedua brand air minum tersebut. Tidak heran jika Aqua plus Lim Mineral memang bersaing ketat, namun ternyata persaingan ketat tersebut membuat salah satu di antara keduanya tersebut justru menempuh jalan tidak sehat. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2016 di mana PT Tirta Investama sebagai produsen Aqua dan PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor Aqua dilaporkan oleh PT Tirta Presindo Jaya sebagai produsen Lim Mineral ke pihak hukum. Pasalnya produsen Lim Mineral tersebut beranggapan bahwa pihak Aqua telah melanggar sejumlah toko untuk tidak menjual Lim Mineral. Selain itu, Aqua dan distributornya mengancam hendak menurunkan status fasilitas alias degradasi atau penurunan dari semua start outlet SO menjadi wholesaler eceran terhadap pedagang yang menjual Lim Mineral. Kasus tersebut akhirnya memanas dan sampai kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU berdasarkan penemuan dan alat bukti berupa komunikasi email elektronik antara PT Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasinya sehingga Aqua dengan Lim Mineral akhirnya mendapatkan keputusan dari KPPU yang menyatakan bahwa pihak dari Aqua bersalah pada tanggal 19 Desember 2017. Lalu pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh PT Aqua? 1. Aqua dan distributornya bekerjasama untuk melarang sejumlah toko menjual Lim Mineral. Yang kedua, terbukti melakukan perjanjian retail, komunikasi dalam bentuk surat elektronik pribadi perusahaan antara Aqua, distributor, dan agen. Aqua dan distributornya mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi dari semula start outlet atau SO menjadi wholesaler atau eceran terhadap pedagang yang menjual Lim Mineral. Yang ketiga, Aqua terbukti melanggar 3 pasal sekaligus, yaitu 1. Pasal 15 ayat 3 huruf A dan B tentang perjanjian tertutup yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha yang lain yang menjual pesaing dari pelaku usaha pemasok. Yang kedua, pasal 19 yang berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan satu atau berbagai kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya itu atau membalas
peredaran dan atau penjualan barang dan jasa pada pasar bersangkutan atau melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Yang ketiga, pasal 5 tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, yang berbunyi pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah terjadi barang dan jasa yang bersaing baik dari segi harga, kualitas, atau membatasi pasaran dan pengembangan teknologi atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Jadi etika yang boleh dilakukan dalam berbisnis adalah: 1, tidak terdapat produk substitusi. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan kompetitor maupun dengan para pemasok melalui sebuah perjanjian yang mengikat para pihak. Yang ketiga, pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi. Yang keempat, pelaku usaha lain tersebut adalah usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan. Yang kelima, satu atau kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pasar suatu jenis produk. Jadi tindakan yang dilarangkan dalam lingkup persaingan usaha meliputi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 1. Perjanjian distribusi eksklusif merupakan sebuah perjanjian tertutup di mana pelaku usaha mensyaratkan kepada pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali suatu produk kepada pihak atau tempat tertentu saja. Perjanjian ini akan mengakibatkan pelaku usaha lain memperoleh distributor untuk menjual barang atau jasa produknya. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, perjanjian penjualan pembelian barang atau jasa tertentu yang bersifat mengikat atau tying agreement. Distributor dari produsen harus membeli barang-barang lain selain yang akan dilakukan kepada konsumen. Namun, pada akhirnya pihak distributor akan menyiasati hal tersebut dengan menjualnya satu paket dengan produk lainnya. Konsumen yang tidak mengerti akan berpikir bahwa barang tambahan tersebut adalah bonus, padahal harga yang dibayarkan sudah termasuk dengan harga barang tambahan tersebut yang sebenarnya dikehendaki. Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, perjanjian penetapan harga atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan tying agreement. Yang keempat, perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan pelarangan untuk membeli barang dan jasa dari pesaing atau vertical agreement on discount. Perjanjian jenis ini merupakan gabungan dari executive distribution agreement dan tying agreement yang dikaitkan dengan potongan harga atau diskon. Di samping akan menghalangi pesaing usaha lainnya, tindakan vertical agreement on discount juga akan merugikan distributor karena harus menjual barang atau jasa yang kemungkinan besar bukan merupakan bidang usahanya. Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sekian presentasi saya tentang studi kasus Aqua PSLI Mineral. KPPU nyatakan Aqua bersalah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.